so right. Oh, yes, it's true. He has chosen me for you. Take my hand and we'll agree that He has chosen you for me. Now and then I'd like to think about the day He saved me, all the love that He bestowed, and all the gifts He gave me. With all this, I praise His name for putting us together. He knew we'd be together from the start. Oh, yes, it's true. He has chosen me for you. Take my hand and we'll agree that He has chosen you for me. God has saved us, washed us white as snow, and now we're together 'cause He has made it so. Yes, it's true. He has chosen me for you. Take my hand and we'll agree. He has chosen you. He has chosen you. He has chosen you for me. We don't know what tomorrow holds, but we know who holds tomorrow. Knowing this, we'll live above the world and all its sorrows. I have prayed for all my life that we would be together. Serving Him together seems so right. Oh, yes, it's true. He has chosen me for you. Take my hand and we'll agree that He has chosen you
Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan salam sejahtera kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari mempersiapkan hati untuk menghadap Tuhan, dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Manase Dilaran dan STH. Pujian dan syukur hanya kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya yang selalu baru tiap hari. Dalam minggu pertama setelah Epifani ini, kita diperkenankan menikmati persekutuan sebagai umat yang telah diampuni dan dipulihkan dalam Kristus Yesus. Sebagaimana tema yang menuntun kita dalam ibadah saat ini, Hakim yang mengampuni dan memulihkan. Marilah dengan sukacita memuliakan namanya. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku Yesus Tuhanku.
dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Haleluya, dan bagimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur di bawah tuntunan Mazmur 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 29 ayat 1 sampai ayatnya yang keluar. Tulisan yang tercetak keluar, saya membacakannya, dan tulisan yang tercetak ke dalam, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang membacakannya. Kebesaran Allah dalam badai, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, Kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. suara Tuhan penuh kekuatan, Suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras. bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Amin. Palulakoi puang. Palulakoi puang tu mintu ka di pangkiran mintu malaikat. Pudi-pudi tu kama totoran na puang ta pakala bisa ngana. Palulakoi puang tu mintu papudian si patorna sangana. Penong batu puang mintu malaikat pudi-pudi sangana. Kita bersama-sama akan mendengarkan perintah mengasihi berdasarkan Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Amin. Besarlah kasih Bapakku.
Kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kasih dan kuasa Allah senantiasa diberikan bagi kita hamba-Nya. Wujud kasih Allah telah kita rasakan hari lepas hari. Namun dalam berbagai keterbatasan dan kerapuhan, seringkali kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga abai meneladani kasih-Nya. Mari mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Baka jalanku tak sesat. Karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Yesaya 54 ayat 7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menyatakan tanda syukur di hadapan Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan, melalui pundi-pundi yang akan dijalankan. Mari mendengarkan nats persembahan Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sambil persembahan dijalankan, kita melakukan sekarang bersyukur. Sekarang risu
yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak keberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita ada persembahan natura dari anggota jemaat. Mari kita menguangkannya. Di sini ada pisang yang diperuntukkan untuk dana rutin. Mari memberi harga Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan untuk mendukung pelayanan kita. Mari taruh harga 1 buah pisang untuk dana rutin kita. 100. 100, 2, 3. Masih ada buat lansia? Adakah yang berkerinduan untuk memberi harga? 200, 3. Terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh dinyatakan melalui persekutuan ini. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku beri persembahan
Saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dan mari kita persiapkan. Kalau kita sudah siapkan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kemudian memohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Di dalam gedung gereja ini Tuhan, kami sudah hadir di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan, dan untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan dalam ibadah ini kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami selalu yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami yakin Engkau hadir di sini akan memelihara kami, menyertai kami, sehingga apa yang akan kami dengarkan dari firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan selanjutnya terambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan, hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, pembacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Petrus dan Kornelius.
Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hukum atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan lanjutkan pembacaan kita pada Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 demikian. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah ibu bapa, saudara dan saya ketika kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita pelihara dalam setiap hari hidup kita. Kure sumanga puang.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Tentu kita bersama-sama menyatakan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa di hari ke-11 di tahun 2026 ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati nafas kehidupan, sehingga dengan itu kita masih tetap kuat dan sehat, sehingga ada kesempatan, ada waktu di mana kita bersama-sama hadir dalam ibadah pada pagi hari ini dengan satu penekanan hakim yang mengampuni dan memulihkan. Hakim yang mengampuni dan memulihkan. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Toraja, to mangra'ata tu ma'apagarri sia ma'apamatana. Ya, hakim yang mengampuni dan memulihkan. Dan yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada yang lain ya kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah hakim yang mengampuni dan memulihkan. Dan kalau dalam Alkitab kita Bapak Ibu saudara-saudara, ya tugas hakim itu bukan gampang. Ya susah untuk dilaksanakan. Ya karena tugas seorang hakim itu adalah tugas yang menyatakan kebenaran dan keadilan, menyatakan hukum. Ya, dan itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang menjadi tugas dari seorang hakim. Seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang menegakkan kebenaran, orang yang menyatakan hukum kepada orang yang bersalah, dan kemudian membenarkan yang benar. Ya, dan kemudian selanjutnya bahwa seorang hakim itu memberikan keputusan yang adil, dan keadilan seorang hakim itu tidak berat sebelah. Ya, kalau dari sisi ini Bapak Ibu saudara-saudara, kepada kita ya diperhadapkan dengan realita kita di dunia ini terkait dengan fungsi seorang hakim yang diangkat oleh Tuhan, menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia. Ya, kita kurang tahu ya bagaimana perwujudannya di tengah-tengah masyarakat. Apakah seperti itu juga yang terjadi? Ya, bahwa seorang hakim yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia ini melaksanakan fungsi yang sesungguhnya seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa mereka itu harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, menyatakan hukuman kepada mereka yang bersalah dan bukan sebaliknya menyatakan hukuman kepada mereka yang benar. Ya, sehingga tidak heran kalau ya pada beberapa waktu yang lalu ya ada seorang ya pencipta lagu yang mengatakan bahwa yang benar disalahkan dan kemudian yang salah dibenarkan. Iya. Namun itulah realita yang diperhadapkan kepada kita, dan kita tentu tetap berdoa ya supaya benar-benar ya orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan di negara ini, di republik ini atau di dunia ini ya menyatakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan tidak berat sebelah. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, kepada umat manusia kemudian diajak untuk kemudian memandang kepada
hakim yang adil. Bahwa tidak ada hakim yang adil ya di dunia ini kecuali Allah sendiri. Ya karena itu dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-12 di situ ada sebuah pernyataan tegas yang menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan murka terhadap keadilan atau kebenaran. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah bahwa Allah murka itu kepada ketidakadilan dan ketidakbenaran. Ya, dan dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dituntut ialah tidak lain adalah sebuah pertobatan. Yang terpenting di sini Bapak Ibu saudara-saudara ialah bahwa Tuhan tidak akan mungkin diam begitu saja. Pada saatnya atau pada waktunya Tuhan akan memberikan konsekuensi ya kepada yang bersalah, dan kemudian mereka yang menyatakan pertobatan akan diberikan pengampunan. Ya, dan itu adalah keadilan Allah. Dan karena itulah dalam Mazmur 29 yang telah kita baca tadi, oleh si pemazmur mengajak makhluk surgawi, yaitu para malaikat, bersama dengan umat manusia untuk kemudian memuliakan Tuhan secara bersama-sama dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Dan saya kira ini sangat realistis. Ya, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa di dunia ini, tidak ada kuasa yang lain. Kalau ada kuasa lain, yaitu hasil dari nalar manusia. Padahal sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi. Dan oleh karena itu, mengapa si pemazmur pasal 29 ini mengajak malaikat dan semua umat manusia di dunia ini untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Ya, karena pada waktu itu bukan hanya bangsa yang lain, tetapi juga bangsa Israel. Ya, banyak di antara mereka yang meninggalkan Tuhan, tidak lagi menjadikan Tuhan itu sebagai pencipta langit dan bumi dan pemelihara, tetapi ilah-ilah yang lain. Jadi wajar ya kalau si pemazmur 29 ya mengajak ya semua orang untuk menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah pencipta langit dan bumi dan pengendali alam semesta. Bahkan gejala-gejala alam pun juga Dia kendalikan. Ya, karena itu si pemazmur mengatakan ya bahwa air bah pun Ia jadikan sebagai tahtanya. Ia ada di situ. Padahal air bah itu bagi pikiran manusia adalah hal yang sangat mengerikan. Tetapi Tuhan mengendalikan semua itu karena Dia adalah penguasa ya segala sesuatu yang ada. Ya, dan karena itulah melalui Nabi Yesaya, Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi Yesaya bicara soal pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan kepada orang Israel yang sedang mengalami penghukuman Tuhan di pembuangan. Ya, namun ada suatu berita yang mensukacitakan bahwa ya pada saatnya nanti mereka akan kembali ke kampung halaman mereka di Yerusalem dan sekitarnya. Untuk apa? Menjalani kehidupan bersama dengan umat Tuhan. Ya, kembali untuk melaksanakan relasi yang benar dengan Tuhan. Ya, bukan lagi mereka membuang Tuhan dalam hidup, tetapi menjadikan Tuhan itu ya menjadi sasaran mereka untuk
menyembah. Karena apa? Tuhan akan mendatangkan keselamatan bagi mereka. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dengan itu mereka akan kemudian ya menjalin relasi yang benar dengan Tuhan. Ya tidak ada lagi dalam pikiran ya bagaimana supaya ya kita menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Ya dan sesungguhnya itulah tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab bagi umat Tuhan pada waktu itu. Orang Israel yang telah ditetapkan untuk menjadi umat Allah, untuk kemudian menyampaikan karya penyelamatan Allah kepada umat manusia. Itulah panggilan. Hanya saja bahwa seringkali umat Tuhan itu tidak mau melakukannya. Ya dan karena itu ya Tuhan memahami hal itu. Bahwa orang Israel ini yang sudah dipanggil tidak akan mampu ya untuk melakukan itu. Ya dan karena itu ia menetapkan seorang hamba yang menggantikan mereka untuk kemudian menyampaikan kepada umat manusia dan dunia ini bahwa ada seorang hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran itu, yaitu seorang hamba yang dengan lembut dan ia dengan tekun untuk menunaikan atau melaksanakan tugas panggilan umat Israel itu. Jadi hamba ini itulah yang akan menggantikan orang Israel untuk kemudian dengan lembut dan tekun untuk menunaikan atau melaksanakan panggilan yang seharusnya diemban oleh orang Israel. Ya supaya dengan itu tercipta apa yang disebut dengan relasi yang benar dengan Tuhan. Tercipta hubungan yang baru dengan Tuhan. Lalu kemudian umat dan bangsa lain pun juga meninggalkan untuk kemudian menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam perikop pembacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu baru terrealisasi atau digenapi kurang lebih 600 tahun kemudian. Suatu waktu yang cukup panjang, cukup lama Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa seorang hamba yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini baru digenapi pada saat Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Ya, dalam Injil Matius pasal 3 ayat 3 dan sampai 17 Bapak Ibu Saudara-saudara, ya di situ kita mendengarkan ya bahwa Yohanes Pembaptis lalu kemudian menekankan bahwa apa yang dialami oleh Yesus Kristus sesungguhnya itu adalah bagian penggenapan dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, dan dalam keadaan seperti itu Yohanes Pembaptis menyerukan apa yang disebut dengan pertobatan kepada semua umat manusia, termasuk orang Yahudi atau termasuk kepada ya orang Israel. Tuhan menyerukan ya pertobatan itu dengan mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya dan sementara Yohanes Pembaptis menyampaikan pertobatan itu dan setiap orang yang menyatakan pertobatan ya memenuhi undangan Yohanes Pembaptis untuk kemudian mereka masing-masing memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan mereka terhadap ya dosa dan pelanggaran yang dilakukan selama ini, terlebih khusus meninggalkan Tuhan. Lalu kemudian dengan tulus bersama-sama mereka untuk kemudian percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian dalam situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bukan hanya orang lain yang datang pada waktu itu, tetapi Yesus pun juga ya datang pada waktu itu untuk dibaptis.
Ya, apakah karena Yesus berdosa lalu kemudian dibaptis? Tidak. Yesus datang dibaptis bukan untuk menyatakan pertobatan, karena dia bukan manusia yang berdosa. Tetapi ia datang untuk dibaptis, untuk dilantik menjadi seorang hamba yang dengan lembut dan dengan tekun menyampaikan berita keselamatan itu bagi umat manusia dan dunia. Jadi untuk memulai tugas dan tanggung jawabnya, ia harus melalui proses itu. Ya, supaya apa? Genaplah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis ya mengakui dan menerima apa yang telah disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes. Ya, sehingga ia membaptiskan sebagai persiapannya untuk kemudian melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Terlebih khusus Bapak Ibu Saudara-saudara, persiapannya untuk kemudian menyerahkan diri untuk menderita dan disalibkan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak heran kalau ketika Yesus dibaptis, suara apakah yang terdengar? Bukan suara iblis, bukan suara dari gua-gua, bukan suara dari padang gurun, tetapi suara itu terdengar, suara dari sorga. Ya, dengan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi kalau ada orang yang mempertanyakan tentang identitas Yesus, yang ingin mengacaukan iman kita, ya, bahwa apakah memang Yesus itu dari surga atau dari dunia ini, inilah salah satu jawabannya. Bahwa itu bukan suara iblis, bukan suara dari mana, tetapi itu adalah suara Tuhan. Memproklamirkan bagi dunia ini bahwa Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi, bahwa Yesus itu adalah Raja, bahwa Yesus itu memerintah baik di sorga maupun di bumi ini. Mengapa bumi ini? Karena bumi ini adalah miliknya sendiri. Dan bahwa Yesus itu adalah hakim yang adil, hakim yang mengampuni, hakim yang memulihkan. Ya, dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, seruan ini lalu kemudian terulang ya pada Injil Matius pasal 17 ayat yang kelima. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ada suara dari langit mengulangi ikrar ini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ada tambahan di situ, dengarkanlah dia. Ya, jadi dengan ini mau mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada suara lain yang harus kita dengar di dunia ini, hanya suara Yesus saja. Karena suara Yesus itu adalah suara keadilan dan kebenaran. Perkataannya itu benar dan lakunya itu adil. Ya, jadi kalau ada suara-suara yang dalam benak kita Bapak Ibu Saudara-saudara selain suara Kristus, singkirkan itu. Segera disingkirkan. Jangan mengatakan kosongkan jiwamu. Oh, jangan dikosongkan jiwa itu. Karena kalau dikosongkan gampang kuasa iblis masuk. Ya. Supaya tidak gampang kuasa iblis masuk, isilah itu dengan suara Kristus sehingga suaranya itu terdengar, tersebar luas di semua sendi kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ya, sehingga ya hanya Kristuslah yang patut untuk kemudian kita dengar. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai 43,
ya melalui pertemuan Kornelius dengan Petrus, Tuhan mengubah cara pandang Rasul Petrus terhadap bangsa lain. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Kornelius itu bukan orang Yahudi. Ia bukan orang Yahudi. Artinya orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang dipercaya oleh orang Yahudi. Saya kurang tahu apakah pada waktu itu ya Kornelius ini satu-satunya bangsa yang dari orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan ya daripada orang Yahudi. Nah, dalam perjumpaannya itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terbukalah pikiran Rasul Petrus dengan mengatakan bahwa ternyata ya Tuhan yang selama ini yang ia sembah adalah hakim yang adil. Bahwa keadilannya itu tidak hanya ditujukan kepada satu bangsa, bukan hanya ditujukan kepada bangsanya saja, yaitu bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa yang lain. Ya sebab sebelumnya Rasul Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain dalam pikiran mereka ialah bahwa keselamatan itu hanya untuk mereka saja. Ya tetapi ternyata bahwa di dalam Kristus keselamatan itu ya tidak hanya untuk satu bangsa atau orang-orang tertentu, tetapi untuk semua bangsa. Ya sehingga ada satu pernyataan ya tegas dari ya Rasul Petrus dengan mengatakan ya bahwa ternyata di hadapan Tuhan itu semua bangsa itu sama. Ya. Semua bangsa, semua orang itu baik yang hidup maupun yang mati semua sama. Semua sama di hadapan Tuhan. Tetapi lalu kemudian apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah terkait dengan ya pengakuan. Pengakuan apakah seseorang itu ya mengakui Yesus itu Tuhan atau Yesus itu hakim yang adil? Ataukah bagaimana? Yesus datang ke dalam dunia Bapak Ibu Saudara-saudara memberikan pengampunan bagi semua orang. Dan bagi setiap orang yang menyatakan ya pertobatan itu akan diampuni. Dan mengapa ada pengampunan? Ya supaya terjadi apa yang disebut dengan pemulihan, pulih hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan Yesuslah yang bisa memulihkan itu, tidak ada yang lain. Ya dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita bersyukur bahwa ya saudara-saudara kita pun juga di seberang ya mengakui bahwa Yesus yang adalah Isa Al-Masih itu ya ia akan datang untuk menjadi hakim bagi semua orang. Ya itu berarti bahwa ketetapan atau keputusan apakah seseorang itu ia akan dihukum atau diselamatkan ya tergantung keputusan dari hakim yang adil. Dan itu yang sedang kita beritakan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Bapak Ibu Saudara-saudara sering sampaikan kepada orang lain. Dan ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan, untuk memberitakan bagi dunia ini bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu hakim yang adil. Ia telah menyatakan keadilannya itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ya kalau keadilan manusia, bukan Yesus yang harus disalib, manusia yang harus disalib. Tetapi keadilan Allah dengan keadilan manusia itu berbeda. Yesus datang memberikan pengampunan melalui pengorbanannya. Nanti ketika datang kembali, baru di situ akan Dia nyatakan ya penghukuman kepada mereka yang
tidak taat dan setia atau tidak percaya kepadanya, dan memberikan keselamatan yang sempurna kepada mereka yang sudah menyatakan pengakuan imannya selama ada di dunia ini. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, anak kekasih kita Angel akan menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya. Saya percaya bahwa Bapak Septian bersama dengan Ibu Yolanda ya tidak hanya sekedar untuk kemudian membawa anak kekasih Angel untuk dibaptis pada hari ini, ya tetapi lebih dari itu mereka dengan tulus dan ikhlas untuk mendampingi, menuntun anak kekasih Angel dalam pertumbuhannya, memperkenalkan hakim yang adil yaitu Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus sudah menyatakan keadilannya pada dirinya, bahwa ia sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaannya. Ya karena itu ya kepada Bapak Septian bersama dengan Ibu Yolanda, ya hikmat dari Tuhan kiranya tetap menjadi bagian hidup, dan kemudian dengan hikmat itu mendampingi anak kekasih dalam proses pertumbuhannya. Ya seperti itu. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dalam saat teduh ya kita masing-masing ya merenungkan dan camkan dalam kehidupan kita bahwa ternyata tugas dan tanggung jawab panggilan itu telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus buat Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kemudian kita menyampaikan kepada dunia, kepada semua orang, bahwa Yesus Kristus telah datang memberi pengampunan kepada barang siapa yang menyatakan pertobatannya kepadanya, untuk kemudian memulihkan relasi dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus, dan saya akan membacakan formulir baptisan kudus untuk anak-anak. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan beridah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmulah dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada Bapak Septian dan Ibu Yolanda, disilakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk di bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah Bapak Septian yakin? Ya, saya yakin. Ibu Yolanda? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah Bapak Septian mengaku? Ya, saya mengaku. Ibu Yolanda? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah Bapak Septian berjanji? Ya, saya berjanji. Ibu Yolanda? Ya, saya berjanji. Terima kasih.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha besar Tuhan kami dalam surga, terpujilah namamu atas segala kemuliaan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Tuhan telah memperdengarkan kebenaran firman-Mu bagi kami, bahwa Tuhan kami Yesus Kristus adalah hakim yang mengampuni dan memulihkan, mengampuni segala dosa kami dan memulihkan hubungan kami dengan Engkau, memulihkan hubungan yang sempurna. Dan kami percaya bahwa hal itu Engkau nyatakan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan terpujilah namamu atas berita itu yang disampaikan bagi kami pada hari ini. Kiranya hal itu tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, dan bukan hanya sebagai bagian dalam hidup kami, tetapi kami sama seperti para rasul untuk kemudian mempersaksikan bagi dunia ini tentang Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa Dialah juru selamat bagi umat manusia dan dunia, dan Dia adalah hakim bagi yang hidup dan yang mati. Dan hal itu ya Tuhan, Engkau akan tetap sempurnakan pada langit dan bumi yang baru setelah Engkau datang untuk kembali di tengah-tengah dunia ini menyatakan kehadiran-Mu sebagai hakim, hakim yang agung bagi umat manusia dan dunia. Dan kiranya apa yang telah kami dengarkan menjadi bagian hidup kami dalam pekan ini, bahkan sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami yakin sepanjang pekan ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami layankan, apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan dan rencanakan, semua tetap berjalan dengan baik dalam pengawasan Tuhan. Sehingga dengan itu kami tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan atau keberadaan kami, melainkan hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu, bahkan pada hari ini. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Anton Dapang, Yulianti Pekatung, dan Sania. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini. Sehingga rumah tangga saudara-saudara kami pun tetap menjadi baru di hadapan Tuhan, dan tetap menjadi keluarga Kristen yang setia kepadamu dalam sepanjang sejarah kehidupan. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lain yang Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami. Dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah ini boleh berfungsi dengan baik. Dan juga kami bersyukur bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan pakai dalam ibadah ini dengan berbagai peran yang kami nyatakan. Kami yakin bahwa hal ini boleh kami alami berkat pertolongan Tuhan, dan Engkau pun juga akan tetap menyertai kami untuk peran pelayanan selanjutnya. Juga kami bersyukur bahwa kami majelis gerejamu, pendeta, penatua dan diaken, bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, tenaga magang, untuk menyatakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Biring Kanaya. Kami yakin hikmat yang bersumber daripada-Mu tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan Bapa kami di surga, kami pun tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul atas sakit penyakit yang mereka alami, seperti yang masih dialami oleh anak kekasih kami Janet, anak dari Bapak Kostan Bawias yang dirawat sekarang ini di Rumah Sakit Tajuddin, Bapak Amir Jaya dalam pemulihan di rumah, Bapak Julius Lolo di Rumah Sakit Inggit Medika, Randika Kappa akan operasi tanggal 13 di Rumah Sakit Unhas,
Bapak Peter Pirade kontrol di Penang, Ibu Abigail Pongsama pemulihan pasca operasi di Penang, Malaysia. Demikian juga untuk anak kekasih Kei Saiko yang sedang dirawat di rumah. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir untuk melawat mereka, menjumpai mereka dengan memberkati keluarga dan para dokter dan para perawat yang dengan penuh kasih mendampingi dalam proses perawatan dan pemulihan. Demikian juga dengan makanan dan air minum, obat-obatan yang dinyatakan kepada mereka. Dan juga ya Tuhan buat orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, atau orang-orang yang kami kasihi, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, yang juga dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami yakin lawatan Tuhan Engkau tetap nyatakan. Demikian juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang masih dialami oleh Bapak Robert Panese atas meninggalnya adik ipar terkasih almarhum Bapak Moses, yang masih dialami oleh Ibu Sarah Tikula Abi atas meninggalnya ayahanda terkasih almarhum Bapak Daniel Lebang, yang masih dialami oleh Ibu Aksah Toding atas meninggalnya ayah kekasih almarhum Yunus Toding, yang dialami oleh Ibu Yuliana El Pakiding atas meninggalnya kakak kekasih almarhum Mama Sepri, yang dialami oleh Ibu Suryati Eti Bunga atas meninggalnya Om kekasih almarhum Bapak DL Kalalembang. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi bersama dengan segenap keluarga besar. Kami yakin Roh Kudus akan terus menguatkan dan menghibur, sehingga pengharapan yang bersumber daripada-Mu tetap menjadi bagian dalam hidup anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa rangkaian persidangan majelis gereja yang akan dilaksanakan dalam bulan ini, kiranya semua dapat berjalan dengan baik, dan juga perayaan-perayaan Natal yang masih dilakukan oleh saudara-saudara kami. Kami yakin bahwa semua akan Tuhan berkati dan semua boleh berlangsung dengan baik. Sekali lagi kami mohon penyertaan-Mu bagi kami semua, baik yang hadir pada kesempatan ini mau yang belum sempat hadir. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami bersama, terlebih khusus ketika kami menghadapi begitu banyaknya pergumulan-pergumulan di seputar kehidupan kami. Tidak ada pengharapan kami yang lain ya Tuhan, kecuali Engkau saja. Dan karena itu Roh Kudus kiranya tetap menguatkan kami untuk menghadapi semuanya. Kami yakin bahwa anak-anak kami, cucu cicit kami, orang-orang tua kami, sanak saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan mereka, kami yakin Tuhan hadir menolong mereka, sama seperti yang Kau tetap nyatakan bagi kami semua. Dan kami yakin dan percaya bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini semua boleh berjalan dengan baik, semua karena perkenan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa anak kekasih kami Angel telah menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Bering Kanaya. Kami yakin dan percaya bahwa anak kekasih kami Angel akan Tuhan tetap memberkati dalam pertumbuhannya, sehingga Angel tetap bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan, dan ia akan tetap menjadi milik Tuhan. Dan kiranya Bapak Septian bersama dengan Ibu Yolanda, Tuhan tetap memberikan hikmat untuk mendampingi anak kekasih ini dalam pertumbuhannya. Kami yakin bahwa pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Demikian juga untuk perdamaian dunia, dan juga bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai macam situasi kehidupan yang tidak memungkinkan buat mereka untuk menikmati kesejahteraan dalam hidup. Kami yakin Tuhan tetap hadir untuk menguatkan mereka. Dan kami yakin gereja-gereja Tuhan tetap memberkati ketika kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan semua ibadah-ibadah yang masih akan dilaksanakan pada hari ini, kami yakin Tuhan memberkati
termasuk yang masih akan dilaksanakan di Jemaat Bering Kanaya, dan setiap anak-anak-Mu yang memang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan berkati. Ya Bapa kami di surga, setengah hari yang masih sisa di hari Minggu ini, kami yakin bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dalam berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan kami hari ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru syafaat bagi kami dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan atas waktu yang boleh disediakan. Kita boleh bersama-sama mengalami dan menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah pada saat ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian dan mendukung lancarnya ibadah, dan secara khusus disampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Manase Dilan Randan STH. Tuhan memberkati. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Hakim dari semua orang yang menawarkan pengampunan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas sepekan mendatang. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-43. Di sana dikatakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Amin. Ya Roh Kudus, baharuilah. Bersaksi di kancah dunia.
pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jadilah hamba yang hidup dalam roh. Roh Kudus kiranya menolong saya. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup seluruh rangkaian liturgi ibadah kita pada saat ini, mari melakukan ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak apabila kau tak ada di sampingku. Bila tak kurasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Demikianlah seluruh ibadah kita. Tuhan memberkati.